Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Dika Dwi Yulianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS, yaitu ada dua nomor. Yang pertama di sini, bagaimana cara penulisan struktur PHP untuk menampilkan data dari MySQL menggunakan jenis sintak PDO. Kemudian soal nomor 2, tuliskan sintak sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM, nama mahasiswa, alamat yang tertulis pada komponen inputan. Saya akan menjelaskan untuk jawaban nomor 1. Di sini kita akan menampilkan data yang berada di database, tetapi menggunakan PDO. Nah, ini untuk database-nya dengan nama database soal 1, kemudian tabelnya mahasiswa, dan ini datanya. Kemudian yang pertama kita buka tag PHP terlebih dahulu. Kemudian di sini ada error reporting. Kemudian dalamnya ada 0. Merupakan sintak untuk menghilangkan error. Jadi nanti errornya akan tidak tampil dalam browser. Kemudian di sini ada try and catch, yaitu dari fungsi exception handling untuk menangani jika ada error, kemudian akan menampilkan pesan koneksi gagal, kemudian pesannya apa errornya. Nah, kemudian ini yang paling penting. Nah, ini yang berpengaruh, yaitu kita memanggil database pada misalnya localhost. Nah, ini untuk sintaknya menggunakan PDO. Nah, di sini new PDO, kemudian di dalamnya MySQL, di mana hostnya menggunakan localhost, kemudian DB name-nya soal 1, yaitu tadi nama database-nya. Kemudian usernya root, kemudian passwordnya dikosongkan. Nah, kemudian sintak PDO ini kita masukkan ke variabel koneksi. Nah, biasanya kan kita di sini itu MySQLi connect atau MySQL. Nah, ini sekarang menggunakan PDO. Nah, kemudian ini catch-nya yang tadi akan menampilkan pesan error. Kemudian di sini ada prepare. Nah, prepare ini dijalankan oleh metode atau bisa dijalankan menggunakan metode ini, koneksi. Nah, prepare ini di dalamnya berisi query. Nah, query-nya di sini ada untuk menampilkan tabel mahasiswa dalam database soal 1. Jadi ini akan menampilkan semua data pada tabel mahasiswa. Kemudian metode koneksi ini kita masukkan ke variabel data. Kemudian variabel data kita execute. Execute ini adalah menjalankan query prepare, ini query prepare statement ini agar dijalankan. Nah, kemudian di sini terdapat while untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada fetch, yaitu array untuk array-nya. Kemudian di sini ada variabel data dijalankan untuk menjalankan fetch ini. Kemudian variabel tampil untuk menampilkan di sini. Di sini variabel tampil ini terdapat ada name, nama, alamat, nomor telepon. Ini merupakan nama dari atribut dari tabel mahasiswa. Kemudian jangan lupa ini untuk akhirnya untuk menutup kurung dari ini perulangan while ini. Nah, kemudian kita lihat programnya. Nah, ini untuk programnya akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita jika errorkan, maka akan berfungsi dari peran dari catch tadi atau exception handling. Nah, maka akan tampil pesan yaitu koneksi gagal karena database-nya soal 1, jadi nggak ada gitu. Kemudian, nah ini
merupakan fungsi dari exception handling PDO exception. Nah, ini udah tampil lagi seperti semula. Nah, itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM, nama, kemudian alamat. Ini untuk nomor 2 jawabannya. Nah, di sini untuk menyimpan data itu menggunakan form, di mana terdapat metode post di dalamnya. Post ini untuk menyimpan data yang kita inputkan. Nah, ini semua merupakan HTML. Kemudian di sini ada formnya yang paling penting, kemudian tutup slash formnya di sini. Kemudian untuk inputannya saya menggunakan tabel. Kemudian di sini ada tabel head, yaitu judul forum identitas. Kemudian di sini ada tabel bodinya. Kemudian di sini ada NPM, ada nama, kemudian alamat. Nah, kemudian yang akan kita inputkan di sini menggunakan input. Nah, di sini input type-nya ada teks, kemudian namanya yaitu NPM mahasiswa. Nah, ini merupakan nama untuk metode postnya. Jadi nanti kita tuliskan ini NPM mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa. Kemudian kita menggunakan button dengan type submit. Nah, kelasnya ini menggunakan button button. Ini tulisannya yaitu simpan. Kemudian jika kita klik, nah nanti maka akan actionnya akan ke 3.php. Nah, ini untuk 3.php-nya. Nah, di sini ada PHP di sini. Nah, tadi yang NPM mahasiswa ini kita masukkan dari nama yang ini. Kemudian panggil di sini. Nah, kemudian ini ada variabel $global yaitu post untuk menyimpan inputan dari NPM mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa. Kemudian dari semua variabel post ini kita masukkan lagi ke variabel, yaitu ada variabel NPM, nama, alamat. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan dari apa yang kita inputkan tadi. Sama di sini kita menggunakan tabel, sama ada tabel headnya yaitu identitas Anda, kemudian ada tabel body. Di sini ada NPM, ada nama, ada alamat. Nah, kemudian untuk menampilkan data yang telah kita inputkan tadi, di sini kita tinggal panggil menggunakan tag PHP-nya, kemudian echo. Nah, di sini variabel NPM. Nah, variabel NPM ini diambil dari yang atas ini. Kemudian yang kedua variabel nama, nah diambil dari sini. Kemudian yang ketiga variabel alamat, sini. Kemudian yang terakhir ada ref, yaitu untuk kita kembali ke halaman 2.php. Jadi kita klik nanti akan kembali ke halaman 2.php ini. Kita coba untuk tampilan forum inputnya, yaitu ada judulnya tadi yang tabel headnya forum identitas. Kemudian di sini kita bisa inputkan NPM, kemudian nama, kemudian alamat.
Nah, jika kita tekan simpan, maka data yang kita inputkan ini akan disimpan di pos tadi, kemudian akan ditampilkan. Nah, akan ditampilkan di sini. Tadi kan sama yang kita inputkan, NPM-nya sekian, kemudian namanya Fajar Dika, kemudian alamatnya Cilacap. Nah, maka akan tampil di sini. Kemudian ini ada button untuk kembali, maka akan kembali ke halaman sebelumnya jika diklik. Nah, itu untuk soal nomor 2. Ini codingnya. Di sini saya semuanya dari nomor 1, 2 itu menggunakan Bootstrap dan menggunakan CSS untuk menghiasnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.